ketika saya permasalahkan kan dia yang kena, akhirnya dia pakai muridnya. Jadi parahnya dia adalah mengorbankan muridnya untuk ngelaporin saya. Oke, Faisal, gimana tadi selama di atas sofa? Pemeriksaannya soal apa? Pemeriksaan tadi soal laporan yang ada tentang perdukunan. Cuma laporannya pakai nama orang lain. Taunya siapa yang melaporkan? Tadi sih namanya Agustiar bin Ismail, saya juga nggak kenal tuh yang mana. Jatuhnya pencemaran nama baik atau seperti apa? Bukan apa ya tadi? Penyebaran Kebencian katanya tuduhannya. Gitu sih. Ini terkait. Jadi laporan yang ini, yang dari yang dukun tua itu, Dukun tua siapa ya? ya itulah ada. Hah? Itulah pokoknya. Jadi RR, dukun tua yang inisial R yang keluar terus, tapi sayangnya dia nggak berani pakai nama pribadi untuk ngelaporin saya karena kalau dia pakai nama pribadi, ketika saya permasalahkan kan dia yang kena, akhirnya dia pakai muridnya. Jadi parahnya dia adalah mengorbankan muridnya untuk ngelaporin saya. Gitu. Berapa pertanyaan? Apa? Berapa pertanyaan? Ada 43 yang, Kayaknya lama. yang dipermasalahin apa sih, Sel? tentang postingan saya di Instagram. Soal yang mana tuh? Yang saya menjelaskan dukun itu tukang tipu dan tukang cabul, berkedok agama ataupun berkedok budaya yang biasanya menggunakan keajaiban untuk penipuan gitu. Itu kan definisi dukun yang saya maksud. Yang kalau saya nyebut dukun di channel saya, yang saya maksud itu sebenarnya gitu. yang menggunakan alat-alatnya. Iya, yang menggunakan alat-alat ataupun trik-trik untuk mengelabui pasiennya. Gitu. Tapi di atas sempat ada pembuktian atau gimana, Pak? Enggak ada sih, tadi interview aja. Jadi Klarifikasi. jadi yang bagian dia nggak terima itu pada saat kamu ngomong bahwa dukun itu punya trik segala macam seperti itu ya? Yang dia tidak terima, nggak tahu juga saya. Dia di mana ujaran kebencian terhadap dukun? Padahal kan di situ nggak nyebut nama, tidak tertuju pada pekerjaan tertentu gitu. Karena ya itu definisi dukun yang saya maksud untuk channel saya sebenarnya. Gitu. Ada lagi? Bang, gimana Bang? Mungkin bisa dijelasin terkait pemanggilan Marcel hari ini? Ya boleh. Bang, Sama siapa? Bang Yunus aja. Bang. Saya, oke. Ini dari Hami. Kami dari HAMI yang saat ini menjadi kuasa hukum dari Bang Marcel. Jadi Ya. kami akan menyampaikan yang pertama poinnya adalah Bang Marcel dipanggil oleh kepolisian sebagai warga negara yang baik, maka Bang Marcel harus hadir, ya kan? Hari ini kita memenuhi panggilannya. Di situ kita di BAP kurang lebih 4 jam ya, 4 jam dari jam 3 sampai jam 8. Namun demikian kita ada waktu jeda istirahat 1 jam. Jadi kita hitung adalah 4 jam, 43 pertanyaan. Yang inti dari permasalahan adalah pihak pelapor itu mempermasalahkan postingan konten dari Bang Marcel. Iya. Nah, jadi postingan apa itu? Berkaitan dengan dukun, ya kan? Dukun itu dukun cabul ataupun tukang tipu. Iya. Nah, di pemeriksaan kita sampaikan maksud dukun cabul dan tukang tipu itu adalah dukun-dukun yang menggunakan peralatan, ya, yang bisa dibuktikan secara ilmiah, kemudian menakut-nakuti korban ataupun pasien, yang kemudian mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri. Itulah yang kita sampaikan. Jadi pada saat kita berbicara dengan maksudnya adalah dukun yang itu, bukan dukun beranak, bukan dukun apa, tapi dukun yang itu yang jadi masalah. Jadi Bang Marcel di sini mengedukasi jangan sampai ada lagi orang-orang yang tertipu praktek perdukunan dengan modus menggunakan perlengkapan peralatan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Betul Bang Marcel? Betul banget. Nah, betul banget. itu tujuannya. Jadi memang gini, Bang Yusuf, saya tambahin lagi. Di channel saya juga penonton saya nggak pernah ada yang menanyakan dukun beranak gimana Bang, dukun pijat gimana Bang, karena memang dukun beranak dan dukun pijat itu pengobatan tradisional, bukan dukun yang saya maksud tadi, seperti yang Bang Yunus jelaskan tadi kan, gitu. Karena semua orang saya yakin juga paham tentang hal tersebut. Cuma ini ada orang-orang yang seolah-olah menggeneralisir dukun yang saya maksud itu dukun pijat, dukun beranak, dukun gigi dan lain sebagainya. Ya, tinggal gimana kita aja. Tadi kita udah jelaskan juga ya Bang Yunus. Ya. Mengganggu pekerjaan Kak Marcel? Apa? Mengganggu pekerjaan? Sangat mengganggu sih, menjengkelkan juga sih.
Dan merugikan juga, sebenarnya rugi besar ya Bang. Iya. Dari waktu, dari banyak yang harus di cancel, terus juga banyak brand-brand yang membuat saya tuh kayak dianggapnya kontroversi, padahal edukasi kan, gitu. Karena ya orang-orang yang kayak gini. Berapa banyak yang di-cancel kerjaan berapa? Berapa ya? Cukup banyak sih, ada 3 brand besar dan ada jadwal-jadwal kecil lain juga. Ada upaya pelaporan balik kan? Itu masih Nanti kita bicarakan sih. Bagaimana tanggapannya kan tahun ini ramai diperbincangkan karena bermasalah dengan dukun-dukun di luar sana. Tanggapan Bang Marcel sendiri gimana? Tanggapan saya sih alhamdulillah edukasi saya jadi tersebar ke banyak orang yang tadinya nggak kenal saya kan jadi penasaran nih. Emang apa sih yang diedukasi Marcel nih? Akhirnya nonton ke channel saya Pesela Merah Productions. Akhirnya di situ banyak tuh yang nonton. Nah ternyata banyak loh dukun-dukun yang menggunakan trik-trik gitu. Ternyata yang selama ini dianggap hal goib itu bisa dijelaskan secara ilmiah loh gitu. Ya alhamdulillah. Tapi netizen ada yang bilang gak kayak, Bang, saya karena video edukasi aku saya sadar nih dukun begini. Sangat banyak banget. Sangat banyak. Tadinya saya percaya perdukunan bang. Tadinya ibu saya juga korban dukun gitu banyak banget. Maksudnya tadi bicara soal kerugiannya berapa sampai di soal 3 Kalau bicara bulan nominal, Nominal sih. Aduh kalau Kita nominal nggak kita bicara nggak bisa sampai nggak bicara. puluhan juta Marcel? Ya ada lah pokoknya lah, lumayan. Ada rasa kecewa nggak sih Kak? Maksudnya yang tadinya niat kamu mengedukasi tapi akhirnya kamu kan first time ya kamu berurusan dengan hukum gini atau gimana? Ada Sebelumnya rasa yang kekecewaan nggak sih Kak? Iya, sebelumnya sih sebenarnya ini bukan yang pertama saya di BAP. Ini yang kedua. Dulu kan yang pertama tuh kasusnya Mas Udin kan, atas laporan pencemaran nama baik. Tapi itu udah dihenti lidik dan ini tinggal nunggu surat henti lidiknya aja, masih diproses. Iya, SP3-nya. Belum keluar ya soalnya? Belum keluar juga sampai saat ini. Itu nunggu berapa lama? Artinya dari kemarin udah aku sampai sekarang belum keluar. Udah 4 bulanan mungkin ya. Iya, maybe. Dari sampai sekarang saya masih tagih terus, masih diproses. Udah digelar henti lidik, suratnya udah ada, belum ditandatangan cuma. Ya kita ikutin proses hukumnya aja sih kalau saya. Yang bikin lambat apa sih Sel? Artinya 4 bulan menunggu belum keluar putusan Aduh. SP3 itu. Saya kurang. Kewenangan penyidik itu. Iya, itu kewenangan penyidik. Jadi Saya juga Mbak, kurang. kalau urusan itu kewenangan penyidik. Jadi kita tidak bisa intervensi itu. Iya betul. Yang mungkin saya perlu tambahkan ya. Akhir-akhir ini kan banyak sekali orang ngaku-ngaku dukun ya, profesi yang sebenarnya kalau menurut kita memang Pak Marcel ini kan sebenarnya kita bersyukur karena dengan dia bisa membuka aib para dukun ini, akhirnya masyarakat tersadarkan, ya kan? Kalau memang Marcel ini memang misalnya dia menyampaikan sesuatu ternyata tidak benar dan para dukun ini kan seluruh Indonesia kan terganggu. Harusnya kalau memang dia punya ilmu diserang dong Marcel. Iya, betul. Santai, Sekarang saya mau tanya Pak Marcel, selama ini kamu sakit nggak? Enggak. Atau mungkin mimpi buruk kayak atau kaget-kaget gitu loh. Makin gemuk aja. Makin gemuk. Kayaknya Rambutnya aja masih merah itu loh. Di- Artinya apa disampaikan Pak Marcel itu benar. Iya. Dan Marcel ini dia sebagai dukun merah itu ada terdaftar. Dukun merah. Enak aja dukun merah. Sulap merah itu berarti dia terdaftar. Terdaftar nggak? Alhamdulillah.